Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Pinggi Daria hadir kembali untuk menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Dan kita bersama akan membahas mengenai sebuah buku, tapi bukan sebuah, banyak sebenarnya bukunya, tapi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Namanya ini pemirsa adalah Tafsir Ilmi, dan ini adalah seri mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Nah, kira-kira seperti apakah kehebatan dari buku Tafsir Ilmi ini, yang kabarnya ini adalah buku bestseller selama bertahun-tahun dari PT Widya Cahaya. Baik, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang sangat hebat dari PT Widya Cahaya. Yang pertama adalah Ibu Hajah Sriyati selaku area manajer dari PT Widya Cahaya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi Ibu ya. Rindu banget. Iya, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah, barokallah, sehat selalu. Semangatnya terasa selalu nih Bu Sri. Dan Bu Sri tidak sendiri karena hadir bersama dengan ada Ustadz Budi Setiawan selaku manajer dari PT Widya Cahaya. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ini kita akan berbagi semangat bersama dengan para pemirsa JTV. Iya, siap. Baik, ini kan kita bahas mengenai tafsir ilmi. Sebetulnya buku-buku seperti apa sih yang kita bahas dalam buku tafsir ilmi ini? Baik, alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tafsir ilmi ini adalah Al-Quran yang ditafsirkan dari ayat-ayat ilmiah, ayat-ayat koniyah. Karena dalam penelitian Profesor Dr. Zahlul An-Najjar, dari 6.236 ayat Al-Quran yang 30 juz itu, ternyata lebih kurang 1.000 ayatnya berbicara tentang ayat-ayat ilmiah. Sementara ayat-ayat ibadah, muamalah, akidah, akhlak, fikih, dan sebagainya tidak lebih dari 250 ayat. Sementara kita masih fokus membahas dan mempelajari yang 250 ayat itu tadi. Sehingga apa? Sehingga memunculkan khilafiyah, perbedaan pendapat, fikih, dan sebagainya. Nah, itulah makanya tafsir ilmi ini dimunculkan. Karena apa? Untuk menambah wawasan kita, melengkapi keilmuan kita tentang Al-Quran. Karena keilmuan ini sampai saat ini masih dianggap berat. Orang Indonesia memahami bahwasanya keilmian yang ada dalam Al-Quran berat. Padahal di dalam buku ini tidak sama sekali. Nanti kita bahas yang luar biasa bahwasanya tafsir ilmi ini sangat-sangat mudah dipahami, bahkan anak kecil pun bisa memahami buku ini. Dan tafsir ilmi inilah sangat kita butuhkan untuk menjadikan kita umat Islam yang kafah. Itu Mbak Pinggi. Masya Allah. Jadi ternyata memang buku ini sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali untuk kita. Bahkan yang bisa memahami bukan hanya kita yang dewasa, anak-anak usia yang mungkin masih sekolah SD itu bisa menggunakan. Wah, ini pas nih buat yang lagi school from home. Kan banyak waktu di rumah ya, bisa sambil baca-baca. Nah, kalau kita membicarakan mengenai tafsir ilmi, berarti tadi sempat dibahas oleh Ustadz bahwa banyak hal ilmiah yang kita bisa bongkar di sini. Kira-kira hal ilmiah apa nih yang bisa kita bahas di sesi yang pertama ini? Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita membahas keilmian dari tafsir ilmi ini, saya ambilkan contoh beberapa contoh saja karena banyak, ada 14 jilid ya. Itu semuanya full ilmiah. Pembahasannya semuanya mengarah pada ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini bukan hoak ya, bukan hoaknya. Saya ambilkan contoh adanya air laut dan air tawar yang berjalan beriringan. Di Mbah Google, di YouTube sudah ada jawabannya. Nah, semua orang mengatakan itu adalah fenomena alam. Nah, ada di layar kaca. Ini apa yang sedang kita saksikan, Ustaz? Ya, itu adalah mereka mengatakan itu adalah keajaiban alam, itu kehendak Allah dan sebagainya. Tetapi di sini Profesor Dr. Jekos Avoscos itu mengadakan penelitian tentang air laut dan air tawar yang tidak bersatu, bahkan kapal pun bisa lewat di atasnya. Nah, di sini dia mencari dalam kitab Yahudi dan Nasrani, tidak diketemukan penjelasannya. Baru ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran surat Ali Imran, surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 serta surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 53 itu Allah menegaskan dan kami beri pembatas di antara keduanya.
Nah, pembatas inilah yang dikaji oleh Cousteau dan ternyata memang ada partikel-partikel molekul-molekul yang menjadikan air tersebut tidak bisa bersatu. Jadi perbedaan karakteristik air tawar dan air laut itu juga menjadikan mereka tidak bisa bersatu. Nah, karena itulah maka Cousteau memahami ternyata Al-Quran itu kitab suci yang benar, kitab suci agama yang benar. Akhirnya dia dan teman-temannya masuk ke dalam agama Islam. Karena pembuktian keilmuan itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, sambilkan contoh lagi, beberapa waktu yang lalu ditemukan jasadnya seorang jasad manusia di dasar laut. Setelah diangkat, diyakini oleh 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu jasadnya Fir'aun. Nah, mereka meyakini itu jasadnya Fir'aun. Dan di sini setelah dikaji, kembali lagi dicari dalam kitab suci Yahudi Nasrani, tidak ketemu. Kitab suci agama lain tidak menjelaskan. Mereka hanya menjelaskan Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selesai sudah. Tapi bagaimana kelanjutannya nggak ada. Tapi Al-Quran kembali lagi menjelaskan dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-92. Allah menyatakan, dan aku selamatkan, dan kami selamatkan jasadmu untuk pembelajaran umat setelah kamu. Nah, di sini diselamatkan oleh Allah di sini dipelajari oleh Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Prancis. Beliau meneliti diselamatkan ini maksudnya apa, dikaji, diotak-atik jasadnya. Ternyata ada sisa-sisa garam di tubuhnya. Nah, kesimpulan dia, garam inilah yang mengcover tubuhnya Fir'aun sehingga dia tidak hancur di dasar laut sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai abad ke-20 masih utuh. Padahal kita sering lihat orang terjebur di Sungai Berantas seminggu udah busuk. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya Maurice Bucaille ini juga terkagum-kagum dengan Al-Quran, mengkaji dengan Al-Quran, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi mu'alaf juga. Ini kebenaran Al-Quran yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian ada lagi yang ketiga, sebagai contoh 3 saja. Itu ada seorang Profesor Dr. Dmitry Bolikov, pakar fisika dari Ukraina. Beliau dan teman-temannya meneliti bahwasanya kutub magnet bumi itu setiap harinya bergeser dari porosnya. Bergeser, dan sampai sekarang pergeserannya mencapai 200 km per tahun. Kutub magnet bumi. Nah, kesimpulan beliau bahwasanya karena pergeserannya mencapai 200 km per tahun, maka entah itu tahun kapan, nggak tahu itu tahun kapan, tahun berapa, nanti akan muncul fenomena baru, yaitu matahari akan terbit dari arah barat. Nah, matahari akan terbit dari arah barat. Berarti persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan diterima taubat seorang manusia pada saat matahari sudah terbit dari arah barat. Nah, akhirnya apa? Dmitry Bolikov ini juga terkagum-kagum, Muhammad itu betul-betul seorang Nabi dan Rasul, Al-Quran betul-betul sebagai kitab suci yang benar, Islam agama yang benar. Beliau dan teman-temannya yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini baru 3. Belum lagi ada api di dasar laut, Al-Quran berbicara. Kemudian sidik jari, Al-Quran berbicara. Jadi Al-Quran surat apa, ayat berapa, bagaimana pembahasannya, pembuktiannya kayak apa, ada semua di dalam buku ini. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, ini baru 3 hal ilmiah yang dibongkar dalam tafsir ilmi. Buku yang sangat luar biasa ini ya. Masih banyak lagi lainnya yang bisa kita dapatkan. Dan kira-kira bagaimana cara mendapatkannya? Anda penasaran? Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Tafsir ilmi, seri mengenal ayat-ayat sains di dalam Al-Quran, hasil kolaborasi para ulama dan para pakar sains. Terdiri 13 judul, 14 jilid, ada 2576 halaman. Buku ini membantuku dalam pelajaranku. Semua yang sulit menjadi mudah. Buku ini bagus sekali. Aku senang membacanya. Marilah memiliki buku ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat keluarga kita, mulai penciptaan manusia sampai hari kiamat. Dengan memiliki buku ini, kita lebih memahami isi daripada Al-Quran. Pemirsa masih bersama dengan kami, kita masih mengenal
ayat-ayat sains dalam Al-Quran, dan ini luar biasa. Bukunya namanya adalah Tafsir Ilmi. Masih bersama dengan teman-teman saya dari PT Widya Cahaya, masih bersama dengan ada Ibu Sri, dan juga masih bersama dengan Ustadz Budi. Baik, sebelum kita lanjut lagi untuk membahas buku ini, boleh dikasih tahu bagaimanakah cara kita untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, salah buku. Itu bonusnya tadi ya. Bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan buku Tafsir Ilmi ini? Silahkan Bu Sri. Iya, baik. Saya sapa dulu ya pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya pemirsa yang dirahmati Allah dan keluarga besar CTV selalu dirahmati Allah dan diberikan berkah kesehatan. Amin. Amin. Allahumma amin. Tafsir Ilmi mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran dan hadis tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Budi, sangat Masya Allah, sangat luar biasa. Itu kajian ilmu yang sangat bagus sekali, dan itu merupakan ayat-ayat yang sangat kita banggakan sekali karena kita bisa melihat keindahan alam semesta ya. Kemudian jagat raya, kemudian keindahan langit dan bumi, kemudian seluruh dunia ini semua diciptakan untuk siapa? Untuk kita manusia yang harus kita syukuri. Nah, untuk itu kami sampaikan bahwa Tafsir Ilmi mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran dan hadis ini semuanya ada 14 jilid. Sebelum ke daftar harga ya Mbak Pinky, ada 14 jilid, ada 13 judul. Kemudian ukuran kertasnya atau bukunya 21,5 kali 28 cm. Kemudian ini juga dicetak full color, jadi berwarna ya Mbak Pinky ya. Jadi berwarna, gambar-gambarnya sangat menarik sekali. Betul. Kertasnya itu matte paper 150 gram. Kemudian head cover ini hasil kerjasama dari Kementerian Agama RI dengan LIPI dan berapa tokoh-tokoh yang sangat besar sekali yang ahli di bidang masing-masing. Nah, ini tadi sudah disampaikan Ustadz Budi, cuma saya sampaikan sekali lagi, buku jilid 1 nanti isinya adalah penciptaan manusia, jilid 1. Ya, buku jilid 1 adalah penciptaan manusia. Kemudian yang di jilid 2 nanti ada kisah para nabi pra Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah seksualitas yang nanti akan disampaikan Ustadz juga. Kemudian yang keempat adalah tumbuhan. Yang kelima adalah hewan 1, yang keenam hewan 2. Kemudian yang di jilid 7 ada penciptaan jagat raya, penciptaan bumi itu ada di jilid 8. Dan yang ke jilid 9 adalah manfaat benda langit. Itu yang jilid 9. Kemudian yang di jilid 10 itu nanti ada samudra. Tadi sudah disampaikan sedikit ya Mbak Pinky. Ada samudra itu di jilid 10. Kemudian yang di jilid 11 ada air. Jilid 12 ada makanan dan minuman. Kemudian yang di jilid 13 ada waktu. Kemudian yang terakhir jilid 14 adalah kiamat. Masya Allah. Jadi itu kita bisa mengetahui semua dari ciptaan Allah, dari mulai penciptaan bumi, langit, jagat raya, penciptaan manusia sampai hari kiamat. Masya Allah, sangat luar biasa sekali bukunya. Kalau untuk harganya kami sampaikan, harganya Rp3.955.000. 14 buku ya? Iya, itu semuanya 14 buku ya. 14 buku itu Rp3.955.000. Ini ada apresiasi dari kami untuk 20 orang pemesan pertama tunai. 20 orang pemesan pertama tunai ada potongan harga senilai Rp550.000. Ya, Rp555.000. Jadi tinggal membayar Rp3.400.000 saja. Wah, potongannya lebih dari setengah juta ya Bu ya? Lebih ya. Masya Allah. Kemudian nanti kalau untuk tunai itu Mbak Pinky, pemirsa CTV yang dirahmati Allah, untuk pemberian tunai ada bonus ya. Bonusnya sangat luar biasa, yaitu bahagianya menjadi sahabat Al-Quran. Itu Masya Allah. Tadi saya sempat salah angkat. Ini sebenarnya buku bonus ya. Itu bonusnya tuh ya. Ini bonusnya bisa dilihat pemirsa. Temanya adalah bahagianya menjadi sahabat Al-Quran. Betul sekali. Itu khusus untuk tunai 20 orang pemesan pertama. Nah, kemudian untuk membeli angsuran, kalau misalnya tidak bisa tunai, kita memberikan angsuran, cukup menyiapkan uang Rp765.000 untuk pembayaran pertama, langsung terima seluruhnya 14 jilid. Kemudian angsuran setiap bulannya Rp290.000, tidak sampai 10.000 satu hari ya. Cuma Rp290.000 selama 11 bulan. Dan lagi ini bebas ongkos kirim untuk seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur, seluruh Jawa sampai Timur, Jember, Banyuwangi, sekali. Trenggalek, betul sekali. Itu bebas ongkos kirim. Iya, betul sekali Mbak Pinky. Jadi itu bebas ongkos kirim untuk Jawa Timur.
Namun kalau untuk di luar Jawa tentunya disesuaikan dengan jarak karena kan kita paket ya. Kemudian untuk cara pemesanannya cukup ketik JTV. Sekali lagi ketik JTV, spasi nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke 0816 5426 973. Saya ulang lagi, ketik JTV, spasi nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0816 5426 973. Baik, kalau begitu pemirsa kami ingatkan lagi bahwa untuk buku-buku yang sangat luar biasa ini, bayangkan temanya juga sangat beraneka ragam, dari luar angkasa ada, pembentukan bumi ada, masalah seksualitas juga dibahas. Pemirsa bayangkan saja dibahas sesuai dengan bagaimana yang seharusnya kita menjelaskan kepada keluarga kita based on Al-Quran pastinya. Nah, semua itu bisa Anda dapatkan 14 buku, sekali lagi harganya hanya Rp3.955.000 saja. Tapi untuk 20 orang pembeli tunai pertama ada potongan lebih dari setengah juta, plus ada tambahan lagi buku sebagai bonus bahagia menjadi sahabat Al-Quran, dan ini bebas ongkos kirim ke seluruh wilayah Jawa Timur. Caranya sudah tertera di layar televisi, boleh difoto dulu dan setelah itu silahkan langsung SMS atau WA saja ke nomor 0816542693. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Semangat Pagi yang mudah-mudahan membuat Anda semakin bersemangat di hari Minggu ini pemirsa. Apalagi kita bersama dengan teman-teman dari PT Widya Cahaya memperkenalkan kepada kita buku yang sangat luar biasa. Saya sendiri sampai terpukau pemirsa, ternyata bayangkan ada 14 buku dan pembahasannya semua melihat dari sisi ilmiah yang mungkin selama ini tidak terbayangkan bagi kita, bahwa itu sebetulnya sudah disebut juga dalam Al-Quran. Bayangkan 1400 tahun yang lalu sudah dibahas mengenai hal ini. Dan sekarang adalah tugas kita untuk mencari tahu, termasuk salah satunya untuk mempermudah adalah dengan tafsir ilmi. Betul begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bahas untuk tafsir ilmi yang kali ini di sesi berikutnya? Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, memang saya semangat sekali gitu ya kalau membahas masalah ini. Karena apa? Karena banyak sekali umat Islam yang belum memahami keilmiahan Al-Quran. Iya, dan itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Bahkan ada beberapa customer bilang, waduh itu berat ya bahasanya. Ilmiah itu saya nggak nyakup, katanya nggak nyampe katanya. Masya Allah. Ini penulisnya orang Indonesia asli. Jadi murni karya anak bangsa. Ulama-ulama yang ada di Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama berkolaborasi dengan pakar sains yang ada di LIPI, di LAPAN, dan di Observatorium ITB, Boska ITB Bandung. Jadi asli orang Indonesia. Ini sangat mudah dipahami. Nah, saya ambilkan contoh kenapa banyak orang yang belum memahami keilmian ini adalah buku yang berjudul Waktu. Mbak Pinky memegang Saya sedang waktu. pegang nih buku judulnya Waktu. Nah, waktu dalam pembahasan waktu di sini membahas tentang waktu ya luar biasa. Kenapa disebut dengan bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya itu ada di situ. Kenapa 1 tahun dalam tahun Kabisah dengan tahun Masehi itu kok berbeda? Oh, dijelaskan juga di sini ya? Kalau kita kan 365 hari, kalau di Islam 355 hari, selisih 10 hari, makanya nggak akan pernah ketemu. Itu sama, nggak bisa. Itu penjelasan ilmiahnya dari situ. Tapi yang menarik lagi di sini keilmian adalah pada saat membahas masalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap peringatan Isra Mi'raj itu kalau Ustadz ditanya, Ustadz Rasulullah menghadap kepada Allah menerima perintah sholat, itu jasad dan ruhnya atau ruhnya saja? Dijawab mesti jasad dan ruhnya. Kenapa bisa? Itulah mukjizat Rasul. Selesai sudah, nggak ada pembahasan. Tapi di buku ini itu ada alasan rasionalnya, gitu loh. Jadi pada saat Rasulullah itu naik buruk, di buku ini dijelaskan kecepatan buruk itu sekali melesat itu 300.000 km per detik. Bayangkan, kita naik sepeda motor 100 km per jam, sakit dada. Tapi ini 300.000 km per detik, itu melesat. Rasulullah tidak apa-apa badannya.
Jawaban mereka semua sama, itu mukjizat Rasul, betul mukjizat. Tapi alasan ilmiahnya kayak apa? Gitu loh. Nah, akhirnya di sini dikaji, ternyata memang Rasulullah pada saat sebelum berangkat dari Mekah ke Yerusalem, itu beliau dibelah dulu dadanya, disucikan hatinya, ditutup lagi sama Jibril, diganti, dan beliau dimasukkan dalam dimensi malaikat. Masuk dalam dimensi malaikat, bukan dimensi manusia lagi. Jadi pada saat beliau itu dari Mekah itu langsung ke Yerusalem, itu naik buruk secepat itu, beliau bisa melihat semuanya, itu karena beliau di dalam dunianya malaikat saja, sehingga nggak ada masalah dengan Jibril, dengan buruk nggak ada masalah. Sampai langit ke-7 pun beliau nggak ada masalah. Nah, langit yang ke-7 itu yang kayak apa? Apakah kita lihat ke atas itu langit 1? Bukan. Ini langit dunia. Nah, ini langit yang dimaksud di sini adalah langitnya malaikat, di alam malaikat itu ada penjelasan di sini. Nah, makanya Isra Mi'raj di sini bisa memberikan alasan jawaban yang rasional, karena memang diberikan alasan yang luar biasa dalam buku ini. Pembuktian ilmiahnya itulah yang bisa kita ambil dari buku ini. Nah, kemudian kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat beliau memerintahkan siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis di hadapanku. Jenifrit mengatakan, saya sebelum kau selesai dari tempat dudukmu. Ada seorang abid ahli ibadah, seseorang yang memahami kitab Zabur dan kitab Taurat. Sebelum engkau selesai berkedip, katanya, dia sudah ada di sini. Dihitung dalam buku ini, ada hitungannya, Masya Allah. Saya sampai takjub sekali, dihitung jelimet, ngitungnya jelimet. Saya berkali-kali masih belum paham juga. Tapi di sini kesimpulannya bahwasanya Jin Ifrit itu mengangkat kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Yerusalem itu membutuhkan waktu 1,5 jam, pulang pergi jadi 3 jam. Jadi sebelum kau selesai dari tempat dudukmu itu butuh waktu 3 jam. Tapi seorang abid tadi hanya beberapa detik saja. Nah, itu hitung-hitungannya rasional, bisa dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah kita umat Islam kalau memiliki buku ini menjadi umat Islam yang rasionalnya bisa diandalkan dan berbicaranya bisa berdasarkan fakta, bukan hanya sekedar katanya. Yang anulah itu sudah takdir Allah. Nah, bukan itu lagi. Ini sudah kehendak Allah. Bukan itu, tapi alasan-alasan yang rasional. Ada lagi di sini di dalam buku judulnya Makanan dan Minuman. Di dalam makanan dan minuman itu, Masya Allah, ada penjelasan kenapa kita tidak boleh memakan daging babi. Ya kan? Ada alasannya ada, ya. Kan kita rasional. selama ini cuma memahami itu haram. Haram, ya kenapa haram? Dipegang, didekati, dimakan. Betul, haram kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah ada rakam, ya sudah kita makmuman aja, samina wa ta'na, kan gitu. Iya, betul. Tidak bisa, karena itu banyak mengandung penyakit. Nah, tapi ternyata mohon maaf, saudara-saudara kita yang memakan daging babi, badannya ya juga gemuk, sehat, seger, kelinu-kelinu, tidak masalah. Gitu loh. Cacing pitanya pun juga nggak ada, karena sudah dimasak dengan benar. Betul. Gitu. Nah, di sini alasan rasionalnya ada. Kenapa tidak boleh makan daging babi, apalagi daging baby juga nggak boleh. Oh, gitu ya. jangan. Kalau itu jangan. Beda tuh, temanya kanibal Pak, jadi gitu. Kenapa kita tidak boleh memakan daging anjing? Kenapa kita tidak boleh memakan daging ular? Kenapa kita tidak boleh memakan daging hewan yang disembelih tanpa bismillah? Padahal kita dikasih hidangan 2 ayam bakar yang sama nikmatnya. Diberitahu, Mbak Pinky, yang sebelah kanan disembelih dengan bismillah, sebelah kiri tanpa disembelih, Mbak. Mana yang dimakan? Sebelah kanan. Yang kiri haram karena nggak ada bismillahnya. Iya. Tapi kalau dimakan nggak masalah. Nggak mati, nggak sakit, nggak apa-apa. Kenapa? Nah, alasannya inilah yang ada di dalam buku ini. Nah, jadi buku tafsir ilmi ini akan memberikan kita bekal, memberikan alasan jawaban kepada mereka-mereka yang ngeyel, ya, dengan jawaban yang rasional yang bisa kita dipertanggungjawabkan. Karena yang menjawab ini pun adalah para profesor doktor, orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Ini Masya Allah. Itu. Oh, jadi intinya jawabannya kita harus cari sendiri di sini ya? Ya kita bacalah, beli bukunya, dibaca, ya. Nanti kita akan, oh Masya Allah, nambah ilmu seperti Isra Mi'raj, seperti makanan dan minuman, seperti itu. Masih banyak. Tadi padahal saya nunggu loh, haramnya jadi kenapa? Oh ternyata, oke, Ya. kuncinya adalah satu pemirsa harus punya buku ini. Ya kalau saya buka semua lah nanti nggak boleh. Iya benar, harus punya buku ini. Terus kita cari sendiri. Kalau yang tadi makanan minuman tentang haram itu Ya. di seri yang makanan minuman ya. Makanan minuman, betul.
tuh. Baik, terus gimana cara mendapatkannya, Bu Sri? Mohon pencerahan Bu Sri, cara mendapatkannya bagaimana? Jadi cara mendapatkannya sangat luar biasa sekali ya. Itu tinggal kita nanti ketik saja ya. Saya sampaikan harganya dulu. Jadi harganya Rp3.955.000. Iya. Apresiasi untuk 20 orang pemesan pertama tunai. Iya. Itu ada potongan harga senilai Rp555.000, tinggal Rp3.400.000. Plus tambah ada Itu masih bonusnya dapat juga bonus ya. Jadi bonusnya nanti mendapatkan bahagianya menjadi sahabat Al-Quran. Itu isinya kalau saya bahas ini banyak sekali, Masya Allah, sangat luar biasa. Nah, pembahasannya nanti kita lanjutkan lagi ya Bu betul. Sri, nggak apa-apa ya. Kemudian Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, boleh ya Bu Sri ya? boleh. Oke, Untuk kita jeda angsurannya sesaat. belum ya? Kita jeda sesaat, pemirsa akan dikasih tahu detailnya seperti apa di segmen berikutnya. Yang pasti Anda sudah tahu kalau pembelian tunai pertama untuk 20 orang dapat potongan lebih dari setengah juta rupiah, plus dapat ada buku ini, buku istimewa ini. Dan kira-kira apalagi keuntungannya kalau Anda mendapatkan buku tafsir ilmi saat ini juga dan melakukan pemesanan saat ini juga. Tetaplah bersama dengan kami, dan di segmen berikutnya kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang mau ikut berinteraksi, bisa langsung telepon, bisa langsung bertanya sama Ustadz Budi dan juga bersama dengan Bu Sri. Teleponnya sudah ada di layar televisi 031825010 dan 82570. Kami nantikan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Tafsir ilmi, seri mengenal ayat-ayat sains di dalam Al-Quran, hasil kolaborasi para ulama dan para pakar sains. Terdiri 13 judul, 14 jilid, ada 2.576 halaman. Buku ini membantuku dalam pelajaranku. Semua yang sulit menjadi mudah. Buku ini bagus sekali. Aku senang membacanya. Marilah memiliki buku ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat keluarga kita, mulai penciptaan manusia sampai hari kiamat. Dengan memiliki buku ini, kita lebih memahami isi daripada Al-Quran. Aduh, ngobrol sama Ustadz Budi sama Bu Sri ini bikin saya jadi berdebar-debar, membuka sebuah pandangan yang dulu kayaknya cuman ada di film gitu, tapi ternyata sebenarnya diisyaratkan banyak hal dalam Al-Quran yang kemudian dibahas tuntas dalam tafsir ilmi ini. Nah, kita lanjutkan kembali Bu Sri. Berarti Bu Sri, kesempatan istimewa untuk pembelian tunai ya buat 20 orang pertama. Oh iya, dan kami ingatkan buat yang mau telepon, mau tanya-tanya, segmen ini saja kesempatannya, langsung telepon 031825510 dan 82570, dijawab langsung sama pakar dari buku tafsir ilmi. Mudah-mudahan bisa membayar rasa ingin tahu Anda, keraguan Anda, dan membuat Anda semakin yakin lagi bahwa ini memang buku yang spesial sekali. Langsung telepon sekarang juga. Oke, silakan Bu Sri. Iya, memang penciptaan manusia ya Mbak Pinky ya. Iya. Itu kita manusia ini diciptakan sama Allah mempunyai 3 misi sebetulnya ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Misi yang pertama adalah kita untuk beribadah. Iya. Kemudian misi yang kedua itu kita sebagai khalifah. Iya. Kemudian yang ketiga kita sebagai untuk mengoperasionalkan untuk di bumi ini. Nah, ini saya lanjut lagi yang harganya tadi. Jadi harganya tadi sudah saya sampaikan. Untuk angsuran yang belum saya sampaikan, untuk angsuran tetap harganya tidak ada tambahan harga. Jadi tetap Rp3.955.000. Cukup menyiapkan uang muka Rp765.000 saja, akan terima seluruhnya. Kemudian angsuran setiap bulannya per hari tidak sampai 10.000, hanya Rp290.000 saja selama 11 kali. Namun ilmunya Masya Allah sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz, ada 14 buku yang materinya sangat berbeda, mulai dari penciptaan jagat raya sampai hari kiamat. Ya, jadi memang sangat spesial sekali pemirsa. Sekali lagi ada bebas ongkos kirim untuk wilayah Jawa Timur, seluruh area wilayah Jawa Timur ongkos kirim dibebaskan. Ini kesempatan istimewa, biasanya kan pasti ada charge-nya. Ini enggak loh, pada bukunya ada 14. Kemudian cara pesanan ya Mbak. Ya, silakan. Jadi untuk cara pemesanannya, jadi saya sampaikan sekali lagi, cukup ketik
JTV, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0816 5426 973. Di layar TV Anda juga ada. Nanti bisa segera kirim SMS-nya ke kami supaya kita jangan ditunda-tunda ya kalau mau menginginkan sesuatu, karena semuanya itu adalah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu ya, Mbak. Disegerakan ya. Oke, sekali lagi saya boleh ulang pemirsa, 20 orang pembeli pertama tunai. Nggak ada ruginya loh pembeli pertama tunai ini, karena hanya 20 orang yang menyaksikan satu Indonesia. Mudah-mudahan Anda masih masuk dalam 20 orang pembeli pertama tunai, bukan orang yang ke-21, karena kalau 20 orang ini bisa dapat potongannya lebih dari 500 juta. Bayangkan. Terus dapat bonus buku lagi. Bukunya ini istimewa, bahagianya menjadi sahabat Al-Quran. Bisa buat memotivasi diri sendiri dan juga anak-anak kita ya kan. Jadi nggak ada salahnya Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk pembelian 20 orang pertama tunai. Mudah-mudahan Anda masih masuk dalam 20 orang pembeli pertama tunai. Dan masih kami nantikan yang mau tanya-tanya, mau telepon 82510 dan 82570. Jangan lupa ada 031 di depannya ya. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Nah, kalau kita melihat ini kan bukunya istimewa. Iya. Yang cocok untuk memiliki buku ini siapa? Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kalau siapa, ya kita semua. Kita semua. Ya, khususan Mbak Pinky itu juga sangat-sangat cocok sekali itu memiliki. Kenapa saya cocok? Ya, karena di sini ada pembahasan tentang seksualitas. Ini tentang keluarga, bagaimana membentuk keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam buku ini seksualitas itu membahas tentang Al-Quran ternyata mencatat, menguraikan tubuh wanita itu, tubuh wanita yang manakah yang menjadi daya tarik. Ini unik loh, kadang-kadang kita kok membahas mengenai seksualitas kayak tabu gitu, Tabu. tapi dijelasnya tulisannya seksualitas Ya, gitu. judulnya seksualitas, tapi ini pembahasannya ilmiahnya luar biasa. Oke, Jadi dari unsur ilmiah. ada gini, ternyata daya tarik wanita menurut Al-Quran itu apa saja? Yang pertama disebut adalah mata. Mata itu daya tarik wanita. Ada dalam Al-Quran di sini disebut oleh surat Ad-Dukhan, ada beberapa surat di sini banyak ya. Itu dibahas tentang mata, di sini diberikan tentang matanya para bidadari di sini. Nah, makanya kalau seorang wanita punya mata itu hati-hati. Kalau berbicara dengan lawan jenisnya, mata jangan dimain-mainkan. Gini. Kayak anak kecil ya, mata cantiknya mana? Nanti salah tompo nanti, ya, salah persepsi, terjadi fitnah Padahal dan sebagainya. kelilipan. Kelilipan mata. Kemudian yang kedua adalah kulit. Makanya wanita itu harus pakai busana muslimah lengan panjang. Makanya sampai ada iklan body lotion karena kulit yang sangat halus di situ. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga menambah payudara. Payudara ini juga sangat sensitif sekali. Al-Quran membahas dan menjelaskan secara detail. Makanya kalau seorang wanita berhijab itu harus, mohon maaf, nggak boleh dililitkan di leher. Nah kan banyak itu senam gitu ya, leher gini tapi bawahnya gini, masya Allah. Nah ini wallah alam itu resiko ditanggung sendiri lah. Kemudian yang keempat adalah masalah keperawanan. Nah di Indonesia itu keperawanan sangat dijaga. Makanya kita sebagai seorang ayah, seorang suami, anak-anak kita harus kita jaga. Harus kita jaga, jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah jalan. Karena ini ada penjelasan yang luar biasa. Yang kelima adalah betis. Makanya di situ diceritakan dalam Al-Quran saat Ratu Balkis masuk ke ruangannya Nabi Sulaiman, lantainya itu dari kaca dan ada air, seperti ada air, langsung diangkat itu jubahnya, kelihatan betisnya. Al-Quran berbicara seperti itu. Makanya hati-hati dengan betis seorang anak wanita kita, dijaga dan ditutup. Ingat, mohon maaf cerita Kenaro dulu kan, Kenaro membunuhkan Umang gara-gara Kendedes, juga betisnya juga. Itu menyimpang sedikit, tapi dari uraian Al-Quran di sinilah. Makanya wanita harus bisa menjaga dirinya, jangan sampai tidak berbusana muslimah yang santun. Ini ada penjelasan dan ada dampaknya dan ada resikonya dan ada dosa-dosa yang bisa dijabarkan di sini. Nah, ini ilmiah tapi penjelasannya sangat ilmiah. Makanya kalau kita membaca buku ini, akhirnya masya Allah, saya seorang bapak, ternyata anak saya seperti ini. Anak saya 3 cewek semua, ngeluh juga kan saya. Oh, anaknya cewek semua 3. Cewek semua 3. Saya strength banget gitu ya. Nah, tapi di sinilah. Baik. Apa yang harus kita sampaikan juga. Nah, di sini seksualitas, padahal masih banyak lagi. Tadi saya katakan di dalam penciptaan jagat raya itu ada Al-Quran menyatakan
ada isyarah bahwasanya ada makhluk di luar muka bumi yang menurut orang Yahudi disebut alien atau UFO. Itu ada. Al-Quran memberikan isyarah. Dibahas juga di Al-Quran. Dibahas di situ. Ada planet Mars, bekasnya ada bekasnya aliran air. Ternyata Mars itu pernah dihuni oleh makhluk. Nah, kemudian dalam ada bab yang pertama itu kisah para nabi pra Ibrahim. Kisah para nabi pra Ibrahim itu diceritakan Nabi Adam alaihissalam itu adalah di dalam buku ini penjabarannya. Nabi Adam alaihissalam bukan manusia pertama di muka bumi. Loh, bukan manusia pertama? Bukan manusia pertama. Ini terbuka semua secara ilmiah dalam buku ini. Ada penjelasan yang luar biasa. Nah, di sini ada luar biasa. Saya kalau menjelaskan nggak cukup waktunya. Iya Ustadz, sebenarnya saya juga mau tahu tuh bagaimana. Cuman kita harus jeda dulu sebentar ya Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Penasaran pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, kita masih bersama, tentunya kita masih membahas tentang inilah tafsir ilmi mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Banyak petunjuk tentang sains yang ada di Al-Quran. Betul begitu ya Ustadz ya? Betul. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik, saya melanjutkan yang tadi bahwasanya Nabi Adam itu bukan manusia pertama di muka bumi ini. Ini mengejutkan loh Ustadz. Mengejutkan, ya. Saya juga terkejut setelah mempelajari buku ini. Dan itu setelah dikaji memang betul bahwasanya Al-Quran pada saat Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah menyatakan akan jadikan dia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan membiarkan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini? Malaikat bertanya seperti itu, sepertinya dia udah pernah lihat ada manusia yang membuat kerusakan. Nah, dalam buku ini diuraikan, dibahas, dipelajari, dikaji lebih dalam lagi. Ternyata memang sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan bumi dan seisinya, dan isinya itu adalah juga yang namanya manusia. Manusianya lebih kecil otaknya yang disebut dengan manusia purba. Pithecanthropus erectus, terus Homo sapiens dan sebagainya, dinosaurus dan sebagainya, yang membuat kerusakan di muka bumi yang akhirnya dihancurkan oleh manusia, dihancurkan oleh Allah, diganti dengan manusia baru yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kalau kita melihat gambar-gambarnya manusia purba, saya pribadi dikatakan itu manusia purba untuk nenek moyang kita, saya tersinggung. Karena memang sudah ada jeda ya. Bukan kok jelek banget gitu loh. Emangnya Nabi Adam jelek? Kalau ya, kayaknya digambarkan tidak seperti itu ya. Enggak. Itu kalau yang jelek-jelek itu memang manusia purba. Dan itu sudah dihabiskan oleh Allah, diganti Nabi Adam alaihissalam sampai keturunan kita. Nah, itulah penjelasan yang luar biasa ada di sini di dalam buku kisah para nabi pra Ibrahim. Ini luar biasa. Kemudian Nabi Nuh, pencipta Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat kapal di musim panas, kapal bayangkan, di musim panas dan tidak ada kayunya. Jadi Nabi Nuh itu membuat kayu dulu, menanam pohon dulu. Menanam pohon selama 100 tahun. 100 tahun. Baru besar, setelah itu dipotong, nggak usah nanya motongnya pakai apa ya. Singkat cerita potong buat kapal dan sebagainya. Nah, itulah artinya apa? Nabi Nuh disuruh membuat kapal dalam musim panas, nggak pernah protes. Untuk apa ya Allah? Nggak pernah protes. Tapi kita disuruh sholat tahajud, pahalanya apa ya Allah? Sholat duha, apa pahalanya? Nah, kita terlalu banyak nanya. Tapi seorang Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah tidak pernah banyak nanya. Nabi Muhammad, hijrahlah kamu dari Mekah ke Madinah. Nggak nanya. Budalai gitu. Meninggalkan semuanya. Iya, kalau kita kan nanya dulu apa nanti tinggal di mana, makannya apa. Buku tafsir ilmi ini akan menjadikan kita lebih dewasa, lebih bijaksana. Kita akan menjadi orang yang tidak akan membicarakan masalah khilafiyah, tidak akan berantem lagi masalah kunut, masalah usoli, masalah tarawih 8 atau 20. Udah, itu udah males, itu tinggalkan. Kita mengkaji yang terbaru, menambah wawasan kita, ilmu kita, menjadi umat Islam yang kafah, umat Islam yang satu, yaitu inna dina indallahil Islam. Insya Allah itu. Merinding loh Bu Sri. Terus diingatkan lagi bagaimana cara untuk mendapatkan yang di toko buku nggak ada kan ya? Iya betul sekali. Jadi yang jelas di toko buku tidak ada sekali. Masya Allah jabarannya tadi Ustadz Budi Setiawan sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah. Jadi kalau mau investasikan saat ini situasi pandemi dan putra-putra kita ada di rumah, kita sendiri untuk menambah ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ini sangat luar biasa. Jangan ditunda-tunda lagi. Marilah kita laksanakan segera.
Saya sampaikan dulu harganya, saya ulang lagi. Harganya 3.955.000 untuk 14 jilid ya. Kemudian juga bukunya berwarna ya Mbak Pinky, bagus Iya, sekali betul. itu. Terus tulisannya juga cukup jelas tulisannya cukup dibaca. jelas sekali. Jadi itu memang untuk memperdalam kita lebih memahami daripada Al-Qur'an. Kemudian ada apresiasi untuk 20 orang pemesan pertama tunai, kita berikan potongan harga senilai Rp555.000. Jadi tinggal Rp3.400.000 saja. Tinggal Rp3.400.000 saja. Itu masih dapat bonus untuk tunai ya Mbak Pinky. Iya. Bonusnya adalah menjadi bagaikan menjadi sahabat Al-Qur'an. Jadi bagiannya kita menjadi sahabat Al-Qur'an. Itu kalau saya jabarkan macam aduh Masya Allah sangat luar biasa itu isinya. Namun kita waktunya karena tidak cukup, jadi cukup beli saja supaya bisa mengetahui isinya ya. Iya, itu jawaban yang paling gampang tuh. Betul sekali. Solusi. Iya. Kemudian untuk ongkos kirimnya di sini bebas khusus untuk Jawa Timur ya. Jadi bebas untuk Jawa Timur, bebas ongkos kirim. Kemudian untuk angsuran. Lah untuk angsuran kita tadi ada yang tanya yang di luar pulau. Yang di luar pulau Pak siapa tadi ya? Oh ya, Pak Sujarno. Pak Sujarno ya. Pak Sujarno untuk yang di luar pulau mohon diperhatikan Pak Sujarno, mohon maaf. Jadi untuk luar pulau hanya 4 bulan ya Pak. Bisa diangsur 4 bulan, nanti tolong telepon langsung ke call center kami akan dijawab. Jadi untuk angsuran tadi saya sampaikan bisa 12 bulan atau 1 tahun. Cukup menyiapkan uang muka Rp765.000 saja. Angsuran setiap bulannya Rp290 kali 11 bulan. Tidak sampai 10.000 satu hari. Nah untuk luar pulau sudah saya sampaikan, tapi kemudian nanti transfer dulu ya di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kalau Surabaya, Sidoarjo, Gresik langsung COD bisa. Namun kalau di Jawa Timur di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu harus transfer dulu buku kita kirim. Cara pemesanannya sangat mudah sekali. Raih HP Anda, ketik JTV, spasi nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran pembeliannya, kirim ke 0816 5426 973. Saya ulang 0816 5426 973. Baik. Jangan ditunda-tunda ya tentunya untuk pemirsa JTV yang dirahmati Allah Mbak Pinky, supaya segera laksanakan karena ini merupakan amal jariah untuk dunia dan akhirat. Baik. Buat berdakwah untuk keluarga kita, berdakwah untuk sahabat kita, berdakwah untuk ustadz-ustadz kita juga ya tentunya. Baik, kalau begitu Masya Allah sebetulnya waktunya masih kurang ya, masih banyak yang kita mau bahas. Saya sendiri membuahkan acaranya kayak menikmati begitu, oh luar biasa. Seperti itu loh, kalau misalnya kita betul-betul berusaha untuk membongkar isi Al-Quran, ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini kita nggak tahu. Balik lagi ke Al-Quran, semuanya bisa dicari solusinya, bisa dibahas, bisa kita tahu apa jawabannya. Kami ucapkan terima kasih Ustadz Budi, terima kasih Bu Sri, sukses bersama dengan teman-teman dari PT Widya Cahaya. Dan sekali lagi jangan lupa, ini buku yang sangat istimewa, Tafsir Ilmi, 20 orang pembeli pertama dapat keistimewaan, potongan lebih dari setengah juta, dapat bonus, ada buku istimewa ini juga. Nah, segera langsung melakukan pemesanan saat ini juga. Saat ini buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan memberikan banyak jawaban bagi Anda. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.